Dan di malam hari ini teman-teman kita, eee, akan belajar bersama-sama yang mengetahui tentang MongoDB gitu. Jadi MongoDB ini merupakan salah satu database NoSQL berbasis dokumen menggunakan format file JSON, JavaScript Object Notation gitu. Jadi MongoDB ini katanya cocok untuk menampung data yang bervariasi dari data, terstruktur sampai yang nggak terstruktur gitu. Nah, nanti bersama Mas Ben Nata, software engineer dari The Catalyst, kita akan membahas beberapa, topik yang akan diangkat ya, apa itu MongoDB, kemudian kenapa sih harus memakai MongoDB, sampai nanti ada demo, kecepatan MongoDB ini gimana, gitu. Nah, sebelum ke, acaranya, kita kenalan dulu sama Mas Ben Nata. Mas Benata ini sebelumnya mempunyai beberapa pengalaman berkarir sebagai software engineer antara lain di PT Daycott Cominfo Tech Development dan juga Blibli.com. Terus kemudian Mas Ben juga pernah menjadi seorang DevOps engineer di Rolling Glory dan juga pernah menjadi seorang lead infrastructure engineer di Evermost dan principal engineer di AIA Singapore. Dan sekarang Mas Ben menjadi bagian dari The Catalyst sebagai seorang software engineer. Oke guys, mari kita sambut ya Mas Ben Nata. Hai Mas Ben. Halo semuanya, Halo Mas Ben. saya kan kerjanya di Catalyst nih. Apa sih The Catalyst itu? The Catalyst itu ya software house, dari namanya itu. Jadi kita mengkatalisasi perkembangan dan inovasi teknologi dengan membuat aplikasi yang scalable. Kita melihat software itu sebagai menyelesaikan suatu masalah. Makanya kita tuh pengennya bikin sesuatu itu sangat efisien, bikin aplikasi itu. Uh, Kita kerjanya dari mana-mana nih, kantor utamanya cuma di Pune, di India, di Singapura, dan di Jakarta, tapi teman-teman kerja saya nggak cuma di 3 tempat itu aja gitu, ada di US ada, di Hungaria ada, di apa namanya, ya maksudnya macam-macam lah, dari macam-macam. Dan 2 tahun terakhir ini udah berkembang hampir hampir 500 engineer baru masuk gitu. Jadi ya emang berkembang terus akan di sini. Produk kita yang utama adalah ya Bank Jago, mulai dari back-end-nya, mulai dari manajemennya, kita bikin si customer service-nya sendiri juga dari awal, dari bawah, dan kita bikin aplikasinya juga. Udah pada tahu lah ya Bank Jago. Kita juga bikin produk lain namanya Aman Digital Platform ini. Um, ini semacam UMKM untuk perempuan-perempuan entrepreneur. Nah, ini bos-bos saya nih. Bos saya Alex. Alex ini orang Rusia, dan bos-bos yang di The Catalyst ini nggak serba bisa, nggak. Mereka punya keahliannya masing-masing. Dan itu sebenarnya di The Catalyst tuh gitu. Jadi kayak dikumpulin gitu ya. Ini kamu jagonya ini gitu. Nggak nyari yang wah kamu bisa semua masuk gitu. Nggak. Emang cari yang spesifik. Oke, kamu bisa ini, bisa ini. Oke. Dan berkolaborasi. Kita juga cara kerjanya menarik. Di sini nggak fokus kayak bisnis mindset. Wah, kita perlu kayak gini, tapi lebih ke mikirin gimana caranya menyelesaikan masalah. Mindset kita tuh lebih ke mindset engineering. Nggak ada tuh namanya, wah, dikejar-kejar timeline. Karena di The Catalyst ini, kalau biasanya kan kalau dikejar timeline, kualitasnya jadi jelek nih. Sedangkan di The Catalyst ini, oke, kamu kalau bisa bereskan, tapi kualitasnya bagus. Kita lebih mencari gimana caranya biar kualitasnya bagus daripada kejar sesuatu, tapi akhirnya nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi susah di maintain. Kita juga open environment, maksudnya itu di sini terbuka. Oh, kamu ada masalah, kasih tahu. Kamu lagi ada apa, terserah, bebas. Oke, saya mau ambil leave nih seminggu 2 minggu gitu. Lagi ada masalah personal, nggak apa-apa banget di sini. Dan kita invested to learning, to grow. Jadi di sini tuh di encourage sama saya, sama bos saya, di encourage sama orang-orang dari HR, di encourage sama contohnya kayak ini nih, saya dikasih kesempatan juga untuk jadi narasumber. Oke, di Catalyst juga asik ini di Kabudo tuh ya, jadi kayak
pergi-pergi lah liburan kemana. Terus ada internal events juga. Ini painting at home loh. Saya baru tahu. Yang saya tahu sih, saya kan sebagai seorang ayah, ada kayak event belajar membaca untuk anak kecil. Jadi saya ikut ada komunitasnya. Ini saya nggak ikut ini dari rumah mungkin. Gitulah. Begitu singkatnya tentang The Catalyst. Kalau kalian tertarik bisa ke websitenya langsung thecatalyst.co, atau bisa lihat macam-macam. Kita punya side channelnya, Instagram, mungkin Medium, YouTube, sama TikTok. Nah, ini saya sendiri baru tahu ada TikTok, nggak pakai TikTok sih saya. Oke. Ya segitu dari The Catalyst. Kalau mau nanya langsung aja ya di chat, nanti ada yang nanti disimpan pertanyaannya atau nanti ada yang bantu jawab. Oke, lanjut ke materi. Jadi ini cuma introductory level tentang MongoDB. Apa sih MongoDB itu? Terus kenapa perusahaan atau kenapa biasanya orang memilih untuk memakai MongoDB? Terus kapan kita nggak pakai MongoDB? Bagus. Karena biasanya diikut, oh ini MongoDB nih, biasanya engineer kan sering kayak gitu, ini ada yang baru nih, Svelte, atau ini ada yang baru, Mac, gitu, pakai Remix baru pakai gitu. Kapan nggak pakai MongoDB? Dan ada demonya juga, MongoDB, gitu. biar W aja ini. Kalau saya demo MongoDB jadi nggak W. Apa sih MongoDB ini sendiri? MongoDB itu document store, NoSQL, dan schemalis. Nah, ini karakteristiknya MongoDB. Kalau dibandingkan dari database yang biasa, yang relational biasa. Dokumen, maksudnya apa sih dokumen tuh? Ini misalnya, ini aplikasi bank ya, home screen-nya aplikasi bank. Kira-kira kalau kita bikin datanya bakal kayak gini. Di sini ada apa namanya? Ada namanya, ini ada nama dari sini, kan? Terus ada email, ada phone number, terus ada main pocket number. Ini mah ya lihat aja di sini. Kira-kira return dari API-nya bakal begini. Terus ada status, ada jadwal ID, legal name, address, kan? Tapi kan biasanya data tuh nggak akan langsung kayak gini nih, nggak akan flat gitu. Pasti ada sesuatunya itu kayak ini main pocket number misalnya. Berarti ada pocket yang lain kan. Mungkin kayak gini gitu. Biasa yang di return sama API itu kayak gini. Kayak address nggak mungkin nyimpen semuanya dalam satu baris kayak gini itu. Oh, pasti bisa jadi disimpannya di dalam objek kayak gini. Pockets juga. Kalau ada yang main berarti ada pockets lain. Nah ini yang dimaksud dengan dokumen. Jadi si MongoDB ini nyimpennya langsung satu dokumen gini, si JSON bin. Pasti. Nah, jadi saya bentar. Ini kayak misalnya ini ada sebuah screen nih di aplikasi bank, saya kayak gini misalnya. Ini ada kayak gini misalnya kan aplikasi bank. Mungkin kita kepikiran si data-datanya tuh ya, oh kayak ini lama di sini, terus apa namanya, ini di sini kayak flat kayak gini. Tapi kan aslinya nggak akan begini, akan flat begini. Mungkin bisa jadi malah seperti ini gitu. Oke, jadwal ID-nya kayak gini, terus statusnya, terus pockets kayak misalnya ini main pocket number, berarti ada pocket yang lain. Ada nama-namanya juga tiap pocket gitu. Alamat juga nggak mungkin disimpannya cuma satu baris doang gitu kayak gini. Jangan apa gitu. Pasti disimpan kayak kotanya di mana, provinsinya apa, distriknya, postal code-nya apa kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan dokumen itu ini. Definisi dokumen itu ya satu kayak gini. Nah, kalau misalnya di dokumen, jadi kalau dibandingkan sama RDBMS biasa, dokumen itu ya sama kayak row di database.
Kayak kalau yang kayak gini ya dokumen. Kalau kalau column di database RDBMS biasa ya di MongoDB disebutnya field. Kalau di database biasa disebutnya table, di MongoDB disebutnya collection. Nah, kalau tapi kalau misalnya kayak gini, relationship-nya gimana? Kayak kalau yang udah biasa pakai SQL kan kayak, uh, gimana nih nyambungin datanya? Di MongoDB ada 2 jenis relation. Kalau di database biasa yang RDBMS kita pakai join. Kayak misalnya kalau data kayak gini nih disimpannya di database kayak gini, ya kan? Di join kayak oke, ini pockets-nya ini ada reference ke user ID-nya, ini bakal jadi primary key ke apa namanya ke si tabel utama. Saya nggak biasa pakai jumlah kan. Ya, nah enaknya di MongoDB adalah ya kita simpan aja langsung secara keseluruhan ke dalam tabelnya si MongoDB. Tapi kalau misalnya banyak gitu kayak misalnya transaction kan nggak mungkin ditempel semua ke dalam si ini katakanlah ini user objects gitu. Nggak mungkin semua ditempel ke dengan si user object. Itu kita bisa pakai namanya referencing. Nah, ini contohnya masih pakai Pocket. Ini mirip-mirip sama join di RDBMS biasa, jadi kita pecah ke dalam 2 collection. Yang satu ini user collection, yang bawah adalah Pocket collection. Nanti reference-nya ID ini ya ada user ID-nya, reference-nya ke sini. Yang itu sih si relationship di dalam MongoDB. Nah, balik lagi, tadi kan saya bilang dia document store, NoSQL, dan schemaless. Maksudnya apa sih NoSQL? Sebenarnya mirip-mirip sama tadi. Daripada kita perlu repot-repot bikin beda tabel untuk sebenarnya yang diambil ya bentuknya kayak gini. Iya, kalau di database biasa kita mesti bikin user untuk nyimpen data yang di highlight ini dan pocket table untuk bikin yang kayak gini. MongoDB ya tinggal langsung masukin aja kayak gini. Dan kalau di tabel biasa kalau misalnya kita punya ini satu user object, ini masih valid di dalam MongoDB gitu. Kayak kalau misalnya ini fieldnya cuma segini nih, ini misalnya si nickname band ya kan, di sini ada nickname. Kalau misalnya nggak diisi gimana? Saya nggak mau nge-set nickname. Kalau di DBMS biasa, nih, jadi nol dong. Sekarang coba bandingkan kalau si fieldnya ada banyak, nanti tabel ini jadi penuh sama field nol gitu. Kayak saya phone number, terus ada home number, terus ada secondary number. Ya, biasanya bakal jadi nol, jadi waste of space gitu. Karena maksudnya kan si RDBMS biasanya store-nya per row. Sedangkan kalau di MongoDB ya udah, kalau kamu nggak perlu ya nggak usah diisi gitu. Schemaless ini maksudnya apa? Schemaless adalah kalau biasanya yang udah pernah pakai RDBMS biasanya ada ORM-nya. MongoDB bukan sebenarnya namanya schemaless bukan berarti nggak pakai skema sama sekali. Justru di dalam setiap penggunaan MongoDB di production atau di aplikasi yang go production semuanya pasti pakai skema. Tapi maksudnya schemaless adalah kamu kalau mau nambah data nggak harus nge-define datanya gitu, nggak perlu harus nge-define skema. Misalnya ini objek yang tadi skemanya kira-kira kayak gimana ya? Ini bakal kayak gini nih bentuk skemanya. Kayak oke, jago ID required, ya kan? Status required, name required, nickname nggak required, email required. Nah, enaknya adalah kita bisa kalau misalnya pakai TypeScript, ini saya pakai TypeScript, kita bisa pakai custom type-nya nih. Kita bisa pakai enums di dalam skemanya. Ini yang nggak harus ada, dan ini kita bisa pakai tipe data sendiri, misalnya email. Manfaatnya adalah apa? Ketika request diterima sama backend, kita bisa sekalian langsung nge-validate gitu, si request objeknya. Oke, ini emailnya nggak kayak email di bentuknya gitu, kayak karena kita udah define skemanya, kita nggak usah ngebersihin datanya lagi sebelum dimasukin ke database.
Dan enaknya adalah ketika kita kita ini kan nickname-nya nggak required nih. Nah, kita mau nambahin nih job farmer misalnya. Masukin ke MongoDB nggak akan ngomel kayak, "Wih, kalau RDBMS kan ada field-nya apa," gitu. Terus kita tiba-tiba masukin, "Oh, apa ini? Kan nggak ada di skemanya job," gitu. Ya, ini enaknya MongoDB. Dan kalau misalnya ada yang nggak ada, misalnya ini statusnya nggak termasuk hilang, bakal bakal nge-throw si MongoDB-nya. Jadi sekalian ngecekin. Dan enaknya adalah ini ada di application level di coding. Mungkin beberapa berapa banyak dari kalian yang pernah pakai database MySQL misalnya. Terus ketika nge-update harus nge-running migration script, kan? Kelebihannya MongoDB adalah kita nggak perlu nge-running migration script karena ya udah tinggal tambahin aja. Kalau kurangin, misalnya ini scammernya nih, si nickname-nya dihapus gitu. Ya nggak ngaruh apa-apa. Di database-nya nickname masih tetap ada, tapi dari sejak dihapus ya nggak ada nickname lagi masuk ke database. Yang sebelumnya ada nickname nggak bakal tetap tinggal di sini. Kenapa sih pakai MongoDB? MongoDB, alasan-alasan pakai MongoDB adalah ini alasan-alasan yang paling sering. Alasan pertama adalah development-nya lebih cepat. Alasan kedua adalah query-nya lebih cepat. Alasan ketiga, scaling-nya lebih murah. Tentu saja ini nggak absolut gitu. Kayak, oh kalau kamu belum familiar dengan MongoDB dan udah pakai SQL lama gitu, udah 5 tahun pakai SQL, tentu saja pakai SQL bakal lebih cepat daripada pakai MongoDB gitu. Ini lebih secara general. Query juga kalau kamu SQL-nya bagus atau cuma satu field, biasanya MongoDB bakal lebih cepat. Scalability juga kalau kamu jago atau DevOps-nya jago, arguable ada database yang mungkin bisa lebih murah. Tapi nanti saya jelasin. Develop faster maksudnya apa? Develop faster itu ini ada quote dari saya lupa siapa yang ngomong, tapi intinya adalah ketika kamu jadi developer, daripada kamu bikin nyelesain satu biasa kan dalam development sering tuh milih A, B, apa C. Daripada kamu ngabisin waktu lama milih A atau B atau C, yang mana ya yang paling bagus. Lebih baik kamu ambil aja yang menurutmu bagus, dan lebih bagus misalnya ada ngambil 20 decision yang oke lah. Mungkin decision yang oke, mungkin 1-2-nya jelek gitu. Tapi kan kamu lebih cepat gitu ngerjain suatu aplikasi daripada kamu cuma ngerjain 5 meskipun 5 ini perfect banget gitu. Di berbagai macam di macam-macam produk selalu kelihatan kayak gini, kayak pentingnya time to market gitu, kayak ini kan siapa duluan itu, siapa cepat gitu. Ngapain lama-lama dan nyelesain masalah yang susah dengan meskipun kamu ketemu yang paling bener, tapi kalau ada orang lain yang udah ngerjain yang cukup oke, kau pasti kalah sama orang yang bikin produk yang cukup oke gitu. Jadi daripada kita nggak usah, orang-orang yang pakai MongoDB itu nggak mencari produk yang paling perfect, tapi lebih ke produk yang iterable. Jadi oke, kita bikin aja dulu segini, cukuplah kayak gini. Nanti kalau ada masalah, baru ditambah lagi, tambah fitur kan. Nggak ada orang bikin produk langsung fiturnya, langsung bisa ini, enggak kan? Semua juga bikinnya satu persatu. Nah inilah kelebihannya MongoDB. Misalnya nih, ada user object, cuma ada nama doang nih, ya kan? Kalau misalnya SQL, kita mau nyimpen alamat, kita mesti bikin SQL migration script-nya, ya kan? Terus si database-nya harus down dulu, terus up lagi. Ya mending kalau cuma kayak gini, ini kan 5 menit beres. Kalau misalnya migration-nya gede gimana? Nambahin macam-macam, terus harus tentuin di relation di tabel-tabel lain di database lain.
bisa berjam-jam, terus nanti ada QA-nya yang ngecek lagi kalau udah production gitu. Kalau di MongoDB ya udah tinggal tahuin aja address object gitu, terus lemparin masukin ke MongoDB gitu. Nanti MongoDB-nya nggak akan, oh benar tetap terima-terima aja, nggak perlu ada downtime. Misalnya modifying property, misalnya saya ada user object dan partnernya adalah Bibit, ya kan. Kira-kira gimana nih kalau misalnya kita bikin jadi SQL tables? Mungkin kayak gini, namanya itu text, terus partnernya Inam, ya kan. Ini harusnya ada ID, tapi ya biar lebih pasti ada ID, makanya nggak dibikin ID di sini. Terus ada requirement baru nih, usernya tuh bisa macam-macam partnernya. Ya dia mau ada integrasi ke Bibit, ada integrasi ke GoPay juga, ya kan. Kayak gini nih. Jadi pengennya ada kayak gini nih. Sekarang tabelnya yang udah jadi nih bakal digimanain kayak kan jadi kayak sebagai seorang engineer kan, oke, kita bisa nyimpen aja, ya udah dimasukin aja compile gitu, nanti pas di read dari tabel tinggal dipisah gitu komanya gitu, kayak di export atau split gitu. Tapi kan jadi salah dong, kita jadi salah pakai SQL-nya karena nggak normal. Iya, yang benar ya kita dipisah jadi 3 tabel terpisah gitu. Ada ID, user ini si user table, terus ada partners table, terus ada user partner relation table gitu. Kayak gini. Kan ribet gini. Ini cuma contoh sederhana aja nih. Kita dari contoh sederhana kita mesti bikin 2 tabel baru. Gimana kalau lebih kompleks lagi gitu. Migration lagi, terus nanti mesti mati, terus mesti dicek lagi, terus kita harus nge-maintain migration script-nya. Sedangkan kalau kita pakai MongoDB, ya udah tinggal ganti aja, yang baru ya masukin aja pakai array. Sedangkan yang lama-lama gimana nih? Yang lama kan masih tipe datanya masih kayak gini nih, masih sering kita bisa bikin middleware function. Jadi ketika data yang lamanya dibaca, nih misalnya, oke, ngeceknya bisa macam-macam. Ini karena contoh di sini data lamanya string, data barunya array. Kita bisa ngecek ini data lamanya array nggak sih? Kalau enggak, ya udah kita masukin array si type-nya ini. Terus update, terus di return. Kalau enggak, ya udah ini datanya udah data yang baru, langsung return aja. Nanti lama-lama ya udah si data-data yang lamanya ini bakal update ke tipe yang baru kayak gitu. Query cluster. Ini kenapa query cluster? Karena nggak perlu join tuh secara compute, secara compute cost itu mahal join tuh, karena si SQL table-nya harus pertama kalau misalnya relasinya satu nih, dia ada O log n dari ambil table yang ini, terus dia mesti asumsi lookup-nya cepet ya, O log n. Terus ada O log n lagi buat ngebaca si relational table, ya kan? Berarti kalau dibikin jadi O n X O n, ya kan? Kayak gini. Ini sedangkan kalau MongoDB karena bentuknya udah sederhana, ya ON doang, ya kan? Pas gimana juga pasti lebih cepet ON daripada ON kuadrat. Ini nanti ada demonya. Scale cheaper. Kalau RDBMS biasa, nge-scale-nya adalah tambah CPU. Emang ada database yang bisa sharding, jadi load-nya dibagi ke banyak database, tapi kan cuma bisa nggak by default, nggak umum. Terus kalau scale up ada limitnya, kayak oke, CPU yang 4 normal lah, tapi emang ada gitu 128 CPU kan, mana ada kayak gitu 128 vCPU gitu, maksimal berapa sih, paling 16 vCPU. Sedangkan kalau MongoDB emang dari awal udah didesain dia bisa ngebagi-bagi data nih jadi ke 4. Misalnya kalau misalnya ini username, ini dari si user yang namanya A sampai namanya A, B, C, D, E, F, A sampai F, ya kan.
terus ini G sampai apa? GH, GKL, misalnya G sampai L kayak gitu. Nah ini tekniknya ini disebutnya sharding. Jadi ketika nyimpen data, uh, ini disebut key-nya dipisah gitu. Ini A sampai F simpennya di tabel yang ini, G sampai L, user yang G sampai L simpennya di sini. Nanti ketika kita request dari application, ini udah otomatis MongoDB udah tahu, oh dia minta user A sampai apa namanya Andi, oke, mintanya ke sini gitu. Oh dia minta minta user namanya siapa ya, Lisa, oke, ambilnya dari saat yang kedua kayak gini. Jadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena ya lebih gampang scale out-nya gitu. Karena semakin gede CPU semakin mahal, kayak katanya vCPU satu vCPU cuma $5 gitu. 4 vCPU nggak akan $20, biasanya $30, $40 gitu. Nggak linear gitu, nggak 1 kali 4 gitu. Nggak gitu. Sedangkan kayak gini kan linear aja gitu. Dan kalau misalnya perlu si shardnya lebih powerful, ya tetap bisa, kalau scale up kamu tetap bisa scale up gitu. Oke, ini si shardnya ada 4 empatnya mau dibikin jadi 8 vCPU, bisa aja. Kayaknya bisa jadi lebih murah. Oke, dari tadi ngomongin MongoDB bagus, MongoDB bagus, MongoDB bagus. Kapan sih nggak pakai MongoDB? Kalian perlu dipikir MongoDB ketika query kalian kompleks. Misalnya requestan dari data analis, misalnya kompleks nih. Makanya biasanya di perusahaan-perusahaan gede, si datanya itu, user datanya dimasukin ke data warehouse yang pakai SQL juga sih sebenarnya. Biar nanti data analis lebih enak. Pikirnya gini, kalau MongoDB itu lebih kayak apa ya? eh, Lebih kayak KFC, menunya cuma satu gitu. Kalau kalian cuma cuma bikinnya satu-satu doang, kayak query-nya itu doang gitu. Emang MongoDB lebih cepat. Request user ini, request user yang ID-nya ini, request user yang ID-nya ini. Sedangkan data analis kan pakainya, oh kita perlu ngelihat hubungannya user pemakainya dari tanggal segini yang ngeklik button ini. Nah ini MongoDB kalau udah relational kayak gitu bakal lambat banget. Jadi kalau perlu kebutuhan analisa, jangan pakai MongoDB. Terus multi document transaction ini adalah ketika kita perlu namanya commit. Kayak oke, habis nge-save table ini, kita perlu nge-save table ini, terus kita perlu nge-update table ini. Nanti kalau misalnya nge-update table yang C gagal, si B sama si A-nya di-cancel juga gitu. Nah, MongoDB bisa tapi nggak sebagus MySQL atau Postgre untuk yang hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi MongoDB itu lebih diutamakan untuk oke, insert ini satu, oke, request satu, insert satu. Sedangkan kalau kalian perlu, oke, saya mau insert A, habis insert A, insert B, habis insert B, insert C, kayak gitu, jangan pakai MongoDB. Ini kayak yang tadi saya bilang, pertanyaannya salah. Kalau kalian nanya, pakainya MongoDB atau SQL ya? Pakai aja dua-duanya, kenapa enggak? Tapi kalau menurut saya sendiri sih, ya sama aja. Tapi biasanya kalau biar lebih gampang, pakai SQL aja gitu. Karena kapan sih SQL nggak kepake gitu. Pakai aja SQL. Tapi kalau kalian merasa nyaman, pengen coba-coba pakai MongoDB, nggak ada masalahnya juga. Oke, sekarang demo. Oke, ini terminal saya kelihatan nggak ya? Ada yang bisa ngomong atau ada yang bisa ngechat? Kalau dari moderator bisa bilang ini terminalnya kelihatan nggak ya? Fontnya kecilan atau enggak? Nah, saya lupa nama foldernya apa. Oh, boleh.
Oh, untungnya saya close udah saya simpen sih. Oh, ini aku delete deh soalnya. Oke, jadi di demo ini saya udah bikin semacam eh, ini cuma oh, ini saya masih dalam Zoom meeting sih. Bisa open mic bilang atau iya kelihatan. Masih Mas kelihatan. Oke. Iya saya ingat. Oke, jadi di demonya ini saya mencoba menginsert 10.000 data ke Postgre. Ini saya ngebandinginnya Postgre sama MongoDB. Loh, ini sebenarnya datanya simple, masih sama kayak yang di slide-slide kita. Jadi bentuknya adalah bentuk datanya bakal kayak gini. Oke, bentuk datanya kayak gini. Ada username, ada context. Kalau misalnya di MongoDB harusnya langsung masuk nih satu. Ini kan satu dokumen, ini satu dokumen. Sedangkan kalau di apa namanya PostgreSQL harusnya ini beda table ya. Jadi kita bisa insert ke MongoDB misalnya 10.000 data nih. Di sini udah saya bikin juga benchmarknya. Ini teksnya kegedean atau kekecilan atau enggak ya? Dicap dikit Mas. Kecilan ya? Iya, kekecilan, Mas. Oke, oke. Ini gimana? Oke, nah ini bisa dilihat Mongo nginsert 10.000 dokumen perlu 400 ms setengah detik, sedangkan Postgre itu perlu 2 detik. Dari sini udah kelihatan. Mungkin karena pocketsnya yang kegenerate ada 50.000 nih, jadi bisa dibilang rata-rata setiap satu user punya 5 pockets. Mungkin karena si Postgre perlu insert 60.000 record, sedangkan MongoDB cuma perlu 10. Dari sini bisa kita lihat bahwa Mongo ya lebih cepat insertnya. Terus kita bisa query aja semuanya cepetan banget. Terus dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini kan datanya nggak terlalu kompleks sih. Sebenarnya Mongo sama Postgre lebih cepat Postgre sih kalau misalnya datanya sederhana. Karena kalau misalnya kita lihat penemu research kayak gini kan, datanya kayak gini di Postgre ada users, ada pockets kayak gini. Ini semua pocketsnya punya si Gage punya 5 pocketsnya ya. Ini pocketsnya ini Gage punya 8 misalnya. Gage mau 8 terus ini punya si Gabriel Cook ini kan relationnya sederhana nih, masih lebih cepat punya Postgre, tapi dalam real world application relationnya nggak akan cuma gini, bakal banyak. Sedangkan si MongoDB
Mana ya? Sorry. Okay. Ini the collects. Ini the new cells. Lalu. Well, sedangkan di MongoDB ya udah langsung aja kesimpan aja semuanya gimana pengenerate datanya gitu. Pasti lebih cepat MongoDB nge-insertnya. Langsung semua yang masukin ke sini. Jadi kesimpulannya ada ini linknya bisa saya kasih kalau tertarik di chat ya. Nah, kesimpulannya adalah ini bisa juga dipakai buat di percobaannya bisa saya coba sampai 100.000 data itu. MongoDB nge-query 100.000 data perlu 2 detik, sedangkan Postgre perlu 15 satu setengah detik gitu. Emang nggak terlalu signifikan gitu. Seperti itulah. Oke, kembali lagi ke slide. Tadi. Oke, jadi sebenarnya nggak MongoDB tapi kayak MongoSQL. Oh, udah segitu sih sharing. Oke, ada yang bertanya. Kita lanjut sesi selanjutnya akan jawab ini. Baik teman-teman, udah di sesi tanya jawab nih. Jadi tadi aku lupa menginformasikan karena ada hadiah ya di event ini. Ada hadiah GoPay dari The Catalyst ya untuk untuk 2 orang penanya terbaik dan mendapatkan saldo 50.000 dari GoPay. Itu. Jadi kita langsung aja cek ya di slide yang udah banyak banget nih yang kita lihat ya. Pertanyaan. Udah lihat belum Mas Ben? Perlu ini lagi buka deh. Oke, Mut. Thank you untuk share screen-nya. Kita pilih yang like terbanyak. Yang pertama mungkin ya Mas Ben ya. Dari guys, ini ya, please pakai nama karena kita kan pilih penanya terbaik ya. Jadi kalau kita pilih Animus nih siapa ya kan? Mungkin coba diedit dulu itunya pertanyaannya terus kasih nama ya. Kita skip yang nama yang nggak ada namanya. Oke, ini John siapa ini guys? Jangan di skip dong, pertanyaan menarik nih. Ya ini. Atau nggak apa-apa. Nanti kalau nggak mau ngaku ya nggak apa-apa. Ya gitu ya supaya nilainya betah. Oke, baik. Pilihan pertama nih Mas Ben dari Animus. Bagusan mana MongoDB dengan Firebase, Mas Ben? Dan kapan kita harus menggunakan salah satunya? Terima kasih. Oke. Bagusan mana MongoDB dan Firebase? Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang harus kalian hindari dalam software development. Karena kalau cuma bagusan mana A sama B, tergantung situasinya. Kayak MongoDB untuk apa, Firebase untuk apa. Tapi saya bakal jawab pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus menggunakan salah satunya. MongoDB ini lebih untuk server database. Sedangkan Firebase adalah untuk client side. Jadi kalau kalian di aplikasi HP, nggak bagus tuh. Kayaknya nggak bisa juga nih connect ke MongoDB dari aplikasi Android kalian atau dari website kalian. Sedangkan Firebase mereka bisa bikin connect dari mana aja. Aplikasi HP langsung connect ke Firebase atau aplikasi website connect ke Firebase. Ini misalnya kayak si Slido ini pertanyaannya biasanya pakai Firebase ini biar real time gitu. Jadi nggak usah lewat backend dulu, langsung read ke database gitu. Database-nya ya si Firebase ini. Sedangkan kalau kita pakai MongoDB perlu ada backend di belakangnya. Misalnya si Slido-nya request ke database, baru data request ke website Slido, request ke backend request ke MongoDB balikin ke backend-nya balikin ke Slido website-nya. Kayak gitu. Jadi kayak ada round trip, ada 4 kali request. Jadi kesimpulannya adalah MongoDB untuk server, Firebase untuk real time. Oke, begitu jawabannya Mas Ben ya buat teman-teman yang merasa bertanya tentang pertanyaan ini, semoga bisa menjawab.
Ini siapa yang nanya? Apakah terjawab? Apakah puas? Oh iya. Elaborate lagi. Apakah terjawab nih? Oh, What? oke. Mas Said Asiri ya. Iya, oke. Oke, Mas Said, terima kasih pertanyaannya. Oke, siap. Ini Oke, betul. Rosan. Oke, dari Bang Abdi Roshan. Disaster recovery-nya apakah ada, Mas Ben, di MongoDB? Oh, ada dong. Jadi ada macam-macam nih. Kayak misalnya dari tadi sharding sendiri, misalnya di dalam satu cluster ada 3 database MongoDB. Kalau misalnya salah satu mati, MongoDB ini canggih, bisa langsung ada fiturnya langsung ganti si shardingnya. Jadi dari 3, yang satu mati, nanti request data-data yang masuk langsung ke yang satu dari 2 yang masih bisa ini. Ini untuk satu cluster ya. Untuk yang biasanya untuk backup sendiri ditaruh nggak di satu data center nih, satu clusternya. Jadi ada redundancy cluster juga. Jadi emang pasti dibikin dong, nggak mungkin orang bikin database nggak menyiapkan redundansinya kayak gimana. Ada kok. Jadi selain redundansi di dalam satu cluster, ada multi cluster redundansi. Baik, apakah Mas Roshan Jawab? jawab nih? Semoga terjawab ya. Mas Roshan, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini kemudian dari Mas John. Mas John, tanya, masalah unik apa yang Mas Ben temui terkait MongoDB sejauh ini nih, Mas Ben? Maksudnya unik ini gimana ya? Mungkin saya cerita saya pakai MongoDB dari 2014, dari masih versi 3.2. Nah, tentu tiap pindah ke perusahaan nggak pakai MongoDB. Kadang ini pakai MySQL, pindah lagi ini pakai Cassandra, tapi yang paling sering ketemu adalah kita bikin MongoDB di awal, terus seiring dengan berkembangnya produk, kita pindahin nih ke RDB, ke Postgre atau ke MySQL kayak gitu. Jadi kayak lucu gitu, kayak kayak apa ya, kayak cuma abis mandi sepah dibuang gitu, abis beres developmentnya gitu, ya udah jangan pakai MongoDB lagi, kita kayaknya perlu relational diganti. Oke, jadi Apakah menjawab? Apakah cukup unik atau tidak unik? tanya gitu ya. Jawab. Jawab ya, Jo. Oke, cukup. Gitu nih, Mas Ben. Terima kasih, Jonias, pertanyaannya. And then next dari nih Mas Wahyu ya. Dari Mas Wahyu, untuk generate laporan pada aplikasi seperti generate PDF atau Excel, apakah lebih baik menggunakan MongoDB atau tetap SQL nih, Mas Ben? Oke, pertanyaannya mungkin diubah ke ini generate-nya. Jadi gini, kalau kalian menyelesaikan masalah, jangan saya punya MongoDB nih, MongoDB cocok dipakai buat apa ya kira-kira? Cocok dipakai buat ini nggak salah. Kalian lihat dari problemnya itu. Ini si generate Excel atau PDF ini data aslinya kayak gimana sih bentuknya? Apakah data aslinya emang relational atau enggak gitu? Kalau data aslinya enggak relational, ya udah pakai aja MongoDB gitu. Kayak misalnya apa ya? Form misalnya form aplikasi, bukan aplikasi di sini ya, form lamaran. Biasanya kan ada macam-macam nih fieldnya gitu. Terus kadang-kadang nggak bisa dimasukin, nggak bisa di map ke dalam tabel juga. Kadang-kadang ada pertanyaan dari form yang satu ke form yang lain beda, atau lamaran dari si A sama si B beda gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin generate, mau disimpan, ya pakai MongoDB gitu. Ada yang ngelis skill-skillnya, ada yang ngelis pengalamannya, ada yang enggak gitu. Kalau kalian bikin aplikasi semacam kayak gitu ya bagusnya pakai MongoDB untuk disimpan semua kayak gitu. Jadi tergantung data awalnya kayak gimana ya. Kalau misalnya emang relational, ya pakainya SQL. Kalau masalahnya generate, kalau udah di load ke dalam aplikasi, ke dalam code, ya masukin ke PDF, ya sama-sama aja sih, dia bakal nerima kayak gimana, bisa kita ubah kayak gitu. Mungkin untuk Excel kepikirannya, ini kan datanya satu user ada banyak objek nih. Mungkin reportnya adalah kalian harus nge-map si inner array-nya ke objek yang di luar, tapi kan enggak.
ya itu mah masalah nggak terlalu masalah besar sih ya. Sering biasanya array yang di dalam perlu diingat, misalnya kayak tadi nih, satu user pocketnya ada 5. Kalau dijadiin Excel berarti harus ngelis jadi 5 pocket lagi kan. Oke, jadi harus buat keluar. Nggak masalah. Oke, apakah menjawab? Wah ini. Mas Wahyu. Oke, semoga bisa menjawab ya, Mas Wahyu. Pertanyaannya, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya kita akan next ke Mas Aldi Ramdhani. Bagaimana membandingkan dengan sistem manajemen database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL? Maksudnya dibandingkan apa ya? Apa yang dibandingkan ini ya? Mungkin bisa ditulis lagi pertanyaannya di chatnya langsung. Mas Aldi, Mas Aldi, apa yang dibandingkan? mungkin boleh diperjelas ya pertanyaan. Membandingkan. Jadi checklist dulu, Pak. Kita hold dulu ya sambil menunggu Mas Aldi Ramdhani menjelaskan. Oke, mungkin ke Mas Rudi Dwi ya, bawahnya ini buat. Ini yang atas nggak? Oh, ini yang atas nggak dulu nih. Boleh, oke, boleh Mas Ben. Mas Ben nih. Apakah? Owen Ya, soal bunyi Owen. Menit. Menit ya. Gitu namanya ya. Pertanyaannya, apakah ada tips untuk dapat menentukan struktur data yang flat ya, agar data tidak disimpan secara dalam pada tree? Sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa nggak mau nyimpen data di dalam tree? Justru MongoDB itu enak karena kamu bisa leparin deep object langsung ke dalam database-nya. Mungkin kalian mikirnya, oh jadi nggak enak nih aksesnya atau apa nih. Salah sih menurut saya kalau mikirnya, oke, karena saya nggak suka nih kalau mesti berurusan sama objek yang masuk ke dalam user.pockets.data apa gitu. Yang dihindari adalah ketika misalnya nih, contohnya ada user sama pockets disatuin. Kenapa? Karena kalau saya buka aplikasi Bank Jago, pasti pengen keload juga pockets-pocketsnya, dan pockets-pocketsnya berapa sih? Paling satu orang pocketsnya paling banyak 20 gitu. Nggak berat gitu. Sedangkan transaction, misalnya kalian udah transaksi dipakai bayar-bayar apa aja, itu kalian nggak mau itu langsung di load ketika nge-load usernya. Jadi dipisah ke collection lain. Makanya jangan takut nyimpen objek full ke dalam satu dokumen karena emang itu manfaatnya. Lebih pikirin ini kalau misalnya transaction misalnya dimasukin ke dalam user object. Kalau misalnya kalian update berarti harus diupdate lagi nih si user objectnya gitu. Si array transaction di dalam pocket di dalam user objectnya. Jadi bakal sering diupdate nggak sih? Kalau misalnya pockets dimasukin ke dalam user object, seberapa sering sih orang ngeganti nama pockets gitu? Seberapa sering sih orang ngeganti emoji pockets gitu? Kan nggak sering gitu. Kalau nggak sering diupdate tapi sering di read, masukin ke dalam satu dokumen kayak gitu. Kalau bisa jangan takut masukin deep object ke dalam dokumen. Oke, apakah menjawab Mas apa Mbak nih? Kak loh ini. Apa namanya gender netral orang yang bernikah, Kak Owen. Oke, oke nih, Mas Ben. Untuk Mas Owen atau Mbak Owen, terima kasih ya atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Terus mungkin kembali ke pertanyaannya dari Mas Aldi Ramdhani tentang perbandingan tadi nih, Mas Ben. Dijelaskan sama Mas Aldi Ramdhani di chat. Perbandingan yang dijadikan perbedaan dalam cara menyimpan dan mengakses data. Oke. Cara menyimpan dan mengakses data kayaknya di slide tadi udah dijelasin. Sebenarnya sama-sama aja, bedanya mungkin kalau di SQL kalian harus nge-map ke dalam skema SQL-nya. Fitur yang tersedia semua database mirip-mirip sih fitur yang tersedia. Kayak mungkin mikirnya di MongoDB nggak ada relationship, nggak ada join, ada disebutnya lookup atau aggregate, tetap ada, tapi nggak secepat di punyanya MySQL atau punya Postgre. Performance, nah ini performance tergantung juga, makanya untuk setiap use case kalian perlu research lagi. Ini banyaknya apa nih? Banyaknya nge-write atau nge-read, atau banyak
baiknya single document read ataukah multi document read, beda-beda use case tiap orang. Skalabilitas, keamanan banyak. Ini kalau misalnya dijawab nggak akan cukup satu sesi sih. Jadi emang udah membesar skopnya dan perlu spesifik juga. Jadi lihat sesuai kebutuhannya. Apakah menjawab Mas Aldi? Oke, Mas Aldi apakah menjawab nih? Iya. Aman ya, Mas Aldi ya. Semoga bisa menjawab. Oke, next. Kita masih ada 2 pertanyaan mungkin ya, Mas Ben, untuk kita jawab. Karena Oh, banyak juga. banyak ya. Aduh, ini mana yang menang nih ya? Siapa yang menang ya? Oke, yang ada namanya maybe ya. Oh iya, pilihlah sama. Mungkin Mas Ben memilih nih pertanyaan yang menarik. Saya lihat di Sridonya mungkin. Srido tuh shortnya dari populer ya, oke. Oke, halo Mas Ben. Yo. Oke, saya lagi baca nih. Tinggal saya yang lagi. Oke, saya pilih di Oke, mau ke Mas. ya saya pilih yang paling atas aja. Dari Mas Rudi. Rudi. Tools apa untuk melihat struktur database? Oke, bisa melihat skema lama dan skema baru. Bisa tadi field nickname yang tidak dipakai lagi. Oke, idenya kalau kalian pakai Schemaless adalah rely ke code. Jadi toolsnya adalah Git atau lucunya begini karena kalau database yang jadul itu kok saya bilang jadul, database yang tradisional itu mereka fiturnya ada banyak nih kayak relation, terus cascade, terus kalau misalnya kalian nge-delete si parent relation, si children relationnya kan biasanya ke-delete tuh kalau pakai SQL. Kalau di MongoDB enggak gitu. Jadi kayak MongoDB itu lebih kayak oke, kita jago nyimpen data, kalian bebas terserah mau ngapain, mau diapain. Nah makanya untuk tools untuk melihat strukturnya adalah kita biasanya referensi ke source code-nya, history repository, instead of di dalam database-nya. Ya, betul. Oke, mungkin saya mau scroll ke bawah, ada pertanyaan dari Mas Hedi. Di panel berapa? Enggak, ini ada. Mas Hedi. Mas Hedi? Ya, bisa di scroll. Apakah? Ya, No. ini. Apakah MongoDB cache sensitif dan ada fitur untuk auto increment di ID-nya? Oke. Untuk MongoDB sendiri, search default-nya adalah cache sensitif, tapi MongoDB bisa search pakai regex. Oke. Regex ini mungkin kalau udah familiar sama JavaScript, udah tahu kalau ke match gitu, jadi bisa dibikin cache insensitif juga. Jadi by default cache sensitif. Dan ada fitur auto increment di ID-nya. Oke. Di MongoDB itu pakainya object ID. Object ID ini semacam generated yang nggak akan ada collision-nya. Jadi jangan mikir kalau di Postgre kan ada dari ID 1, terus ID 2, ID 3 nambah terus kan. Kalau MongoDB nggak, biasanya mereka akan ngebikin hash bentuknya jadi kayak string aja gitu, kayak standard. Kayak ini yang tadi saya contohin, bentuknya ID-nya bakal kayak gini. Ini nggak akan ada duplikatnya di dalam satu collection yang sama, jadi aman aja, jadi santai aja. Emang mungkin pertama ini apa sih ini kayak emang dari sini jadi nggak bisa kelihatan ya kalau misalnya kita bikin table users di Postgre gitu.
kita kelihatan usersnya udah berapa banyak nih dari bisa kita lihat nih dari ID-nya ada berapa. Kalau di Mongo nggak ada. Kalau mau ya bikin aja sendiri ketika insert tambahin ada counternya gitu. Jadi kayak ya balik lagi ke tadi MongoDB itu kayak oke kita jago nyimpen data si Mongo si kalau kalian perlu incremental ID bikin sendiri dong kayak gitu. Itu kayak ini nih si yang ID yang saya chat di Zoom chat ketika ID selanjutnya nggak akan jadi EF61 gitu. ID baru gitu. Tapi bakal unik. Jadi nggak akan ada tabrakan satu ID sama yang lain. Kayak gitu. Oke, baik. Ini ya, apa namanya? Jawabannya untuk Mas Hedi ya, Mas Ben ya. Ya. Apakah menjawab? Siap. Kalau gitu, nah sudah beberapa pertanyaan kita jawab nih teman-teman. Mohon maaf banget ya, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ini banyak banget sampai bawah nih gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan nih, teman-teman bisa berdiskusi dengan Mas Ben ya melalui LinkedIn atau bisa tanya di Discord kayak gitu. Oke, nah ini kita mungkin saatnya memilih nih Mas Ben. Siapa yang berhak mendapatkan saldo 50.000 dari The Catalyst ya untuk 2 penanya terbaik gitu. Oke, apa ya kira-kira ya? Oke. Oke, ini Mas Ben bisa buat apa namanya pertanyaan yang tadi udah kita Mas Ben jawab. Oke. Saya sih suka pertanyaannya dari Kak Owen. Owen. Ya. Oke, terpilih satu nih Mas Ben, satu orang, tinggal satu orang lagi. Oke, satu lagi jangan dari saya dong. Oke, dari aku sebentar nih. Dashboard admin. Aku pilih dari Aldi Ramdhani ya. Namanya lengkap. Pertanyaan juga ini bagus menurutku. So, congratulations ya buat kawan yang udah mendapatkan saldo 50.000 dari The Catalyst. Dan kemudian selamat buat Mas Aldi Ramdhani juga mendapatkan saldo GoPay 50.000 buat 2 orang yang sudah kita sebutkan tadi. Ini ya, mohon untuk menghubungin apa namanya? Saya admin ya si paling admin di Discord ya. Mohon untuk memberikan nomor apa namanya? Oh, bisa dibantu sama Mbak Zaza ya di sini ya, guys. Sorry. Langsung aja biar langsung dikirim sama Mbak Zaza dari The Catalyst buat Mas Owen sama ini Mas Aldi. Langsung private ya, private chat. Jangan disebarkan nomornya. Kan nanti dikerjain. Oke. Saya ya ampun. Oke teman-teman, sudah di penghujung akhir dari terima kasih juga buat tim Altera Academy yang sudah bertugas siang hari ini. Malam hari ini teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Selalu sehat. Keep in touch bersama Alchemy by Altera Academy. Sawitri undur diri. See you next week bersama Alchemy Altera Academy. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you Mas Ben. Thank you Mas Thank you juga. Elsa, Ramuti, semuanya, Jonias.